Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi dengan aku, Hafiz Syamsul Johar. Di sini kita akan belajar mengenai prinsipal compound analysis atau bisa dikenal atau biasa dikenal dengan analisis skop pertama. Tuh, lanjut aja. Oke, untuk table of content-nya ada empat ya, ada empat konten untuk kali ini. Yang pertama yaitu penjelasan mengenai PCA, yang kedua itu analis data, yang ketiga itu hasil dari pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, sebelum kita moving ke studio, saya akan menjelaskan mengenai PCA sedikit. Oke, apa sih PCA itu? PCA atau prinsip token analisis atau biasa dikenal sebagai analisis utama merupakan salah satu analisis multivariat yang digunakan untuk mereduksi dimensi data yang bukan besar dan saling berkorelasi menjadi dimensi yang lebih kecil dan tidak saling korelasi. Gitu. Namun, walaupun dimensi datanya menjadi lebih kecil, kita tidak akan kehilangan banyak informasi karena varian datanya tetap dipertahankan minimal 8% gitu. Jadi untuk varian datanya dipertahankan minimal 8%. Kurang dari itu tidak diperbolehkan. Seperti itu, teman. Oke, lanjut. Yang kedua ini ada fungsi PCA. Itu fungsi PCA sendiri ada dua fungsi ya, bisa lihat ya. Itu fungsi pertama itu fungsi reduksi yaitu mengurangi banyaknya dimensi himpunan variabel dengan kompeten keragaman yang ada, keragaman sebanyak mungkinnya gitu. Untuk minimal keragaman yang diperankan yaitu yang tadi seperti yang jadi sebesar sebanyak 8% dari totalnya. Kita harus memperankan minimal 8% total keragaman. Tuh, yang kedua yaitu fungsi transformasi. Nah, ini PC sendiri merupakan alternatif untuk menangani asumsi non multikolinearitas gitu. Jadi jika asumsi non multikolinearitasnya tidak terpenuhi, maka bisa tangani salah satunya dengan cara BCA ini. Oke, harusnya ini ada asumsi BCA. Jadi sebelum melakukan uji atau analisis BCA, kita harus melakukan uji asumsi terlebih dahulu. Untuk uji asumsinya terdapat tiga uji asumsi, yaitu yang pertama itu KMO test, yaitu digunakan untuk mengecek kelayakan data untuk melakukan analisis faktor gitu. Nah, untuk ngeceknya sendiri yaitu jika nilai motesnya itu lebih dari 0,5, maka data tersebut layak untuk dilakukan analisis faktor gitu. Jadi minimal 0,5. Jadi jika kurang dari 0,5, maka data tersebut tidak layak untuk dilakukan analisis faktor. Oke, lanjutnya yang kedua adalah ini Bartlett test. Jadi Bartlett sendiri digunakan untuk mengecek korelasi antar variabel independen gitu. Nah, jika variabel ada jika terdapat korelasi antar variabel independen, maka eh, analisis faktornya itu juga dapat dilaksanakan gitu. Jadi eh, sangat disarankan, sangat diharuskan jika eh, ada korelasi antar variabel independennya gitu. Untuk mengujinya yaitu H0 dari Bartlett sendiri yaitu tidak terdapat korelasi antar variabel independen. Untuk satunya itu terdapat korelasi gitu. Jadi jika p-value kurang dari alfa, alfa 0,5, maka dapat korelasi atau tolak H0. Gitu. Jadi sangat sarankan untuk tolak H0 atau dengan artian dapat korelasi agar analisis faktornya dapat dilanjutkan gitu. Asumsi ketiga yaitu pemeriksaan MSA, yaitu digunakan untuk mengecek kecukupan sampling tiap variabel. Tuh. Oke, ini eh, tahapan PCA. Tuh, sebenarnya PCA sendiri itu bisa cari dengan dua cara, yaitu dengan yang pertama itu menghitung matrix Markov, yang kedua itu dengan langsung cari dari nilai korelasi. Untuk kali ini saya akan menjelaskan dari Markov lebih dahulu ya teman-teman. Yang pertama itu kita wajib atau kita yang pastinya itu kita melakukan uji asumsi lebih dahulu ya. Tuh, dari tiga uji asumsi kita lakukan apakah eh, data kita memenuhi asumsi atau enggak. Kalau tidak, ya silakan tidak ada lagi. Kalau memenuhi ya bisa dilanjutkan ke tahap hasilnya. Gitu. Jika uji asumsi terpenuhi dari uji KMO, uji Bartlett test terpenuhi,
maka bisa melanjutkan ke uji lainnya, yaitu dengan menstandarisasi data ke nomor baku. Nah, ini. Jadi jika teman-teman mau mencari komponen utama dari multivar cover, berarti teman-teman wajib untuk menstandarisasi data ke norma baku terlebih dahulu. Gitu. Jadi wajib ke norma baku baru mencari multivar cover. Gitu. Sebaiknya jika teman-teman ingin mencari eh eh, banyak komponen utama itu dari materi korelasi itu, teman-teman tidak wajib, ya tidak wajib untuk untuk menstandarisasi data. Jadi teman bisa langsung mencari materi korelasi tanpa uh, menstandarisasi datanya terlebih dahulu. Oke, setelah kita mencari materi cover, kita bisa menghitung nilai agent conversion. Nah, nilai agentnya sendiri ini menjadi salah satu apa ya, salah satu cara untuk menentukan banyak komponen utama. Tuh, gitu. Itu semoga teman-teman nggak bingung ya teman-teman. Kalau bingung silakan tanya di komen, nanti insya Allah aku balas gitu. Oke? Atau bisa WA saya langsung. Oke, lanjut. Oke, ini penentuan komponen utama. Itu ada 3 cara ya. Salah satunya itu yang tadi nilai agent. Itu. Ada 3 cara, yaitu yang pertama proporsi kumulatif varian. Yang kedua itu nilai agent. Yang ketiga script plot. Itu yang pertama, proporsi kumulatif varian. Nah, ini yang seperti yang udah dipaparkan dari awal ya. Untuk PCA sendiri itu minimal 8%. Jadi ini proporsi kumulatifnya itu keragaman yang harus ditetapkan untuk apa agar PCA itu dikatakan berhasil. Nah, itu untuk minimalnya itu sebesar 0,8 atau 80% dari total keragaman. Tuh. Untuk kedua itu yaitu nilai agent ya teman-teman. Nilai agent sendiri cara menentukan komponen utamanya itu dengan cara mencari nilai agent yang lebih dari atau sama dengan 1. Jadi nanti di masing-masing komponen utama itu yang terdapat nilai agentnya masing-masing, yaitu dipilih komponen utama dipilih jika nilai agentnya itu lebih besar atau sama dengan 1. Nah, itu. Yang ketiga ini ada script plot. Script plot sendiri itu ada 2 cara penentuannya. Itu yang pertama dari legendnya sendiri, dan legend yang lebih dari sama dengan 1. Ada yang kedua itu dengan cara melihat dari grafiknya itu terdapat lonjakan atau enggak. Jika terdapat lonjakan yang cukup drastis itu bisa dimasukkan ke dalam komponen utama. Tapi jika tidak terdapat lonjakan atau ada grafiknya landai itu tidak apa ya tidak diwajibkan untuk masuk, tidak diwajibkan masuk ke komponen utama seperti itu teman-teman. Gitu. Oke, mungkin kita langsung aja moving ke studi ya teman-teman ya. Nah, ini ya studi kita ya. Nah, untuk datanya sendiri kita menggunakan data Wayne. Ya, data Wayne teman-teman. Bisa lihat di sini data Wayne. Nah, ini data Kaggle. Oke, mohon maaf teman-teman, aku potong bentar ya. Nah, ini untuk data yang kita gunakan analisis kali ini yaitu data red wine quality atau kualitas wine merah-merah gitu. Untuk variabel yang ada, variabel apa informasi terkait variabelnya itu di sini terdapat 11 variabel independen, mulai dari fixed acidity sampai alkohol, dan 1 variabel dependen atau variabel bebas, variabel berpasangan, atau variabel berpasangan atau variabel dependen itu quality gitu. Tapi untuk analis kali ini kita tidak menggunakan 11 variabel ini ya teman-teman. Kita hanya menggunakan beberapa variabel. Karena apa? Karena jika kita menggunakan seluruh variabel, uji KMO-nya, uji asumsi KMO-nya itu nggak terpenuhi. Jadi eh, kita apa ya? Kita cari jalan lain gitu agar uji asumsi KMO yang terpenuhi agar dapat lanjutkan untuk dapat lanjutkan mencari uji apa analisis faktornya gitu. Jadi kita hanya menggunakan beberapa variabel gitu. Kita aku lanjutkan teman-teman. Nah ini untuk datanya sudah aku masukin teman-teman. Nah, kita bisa lihat struktur datanya lebih dahulu. Nah, seperti yang aku jelasin tadi, terdapat 12 variabel dengan total pengamatan sebesar sebanyak 1.599. Nah, ini cukup banyak teman-teman ya.
banyak datanya ya. Nah, ini 12 variabel dengan satu variabelnya ada variabel variabel dependent dan sisanya ada variabel independent gitu. Jadi satu variabel dependent yang quality dan sisanya adalah variabel independent gitu. Oke. Nah, untuk variabel independent sendiri itu disarankan untuk variabel dengan tipe data numerik gitu. Jadi kita mencari variabel independen yang numerik gitu, agar bisa melakukan analisis PCA seperti itu, teman-teman. Nah, akhirnya setelah kita mengetahui tipe data mengenai tipe data, struktur dan lain-lainnya, kita bisa langsung melakukan analisis ya. Gitu. Yang pertama sini saya akan mendefinisikan karena tadi kan saya eh, bilang tidak menggunakan seluruh variabel, maka saya mau mendefinisikan variabel apa aja yang akan digunakan pada kali ini gitu. Yang satunya itu variabel fixed acidity, eh, volatile acidity sebagai X2, citric acid sebagai X3, chloride sebagai X4, free sulfur dioksida sebagai X5. Nah, X6-nya itu total sulfur dioksida, density X7, pH X8, dan yang terakhir adalah sulfat dengan sebagai X9. Nah, setelah kita mendefinisikan semua variabel yang kita gunakan, kita menjadikan satu, ya apa menjadikan variabel yang sudah kita definisikan itu kita jadikan satu lagi itu jadi data frame baru yaitu dengan nama data PCA. Bisa lihat, nah, ini data frame baru ya teman-teman ya dari PC1 X1 sampai ke X9 tuh. Oke, lanjut. Oke, mungkin sekarang kita akan melakukan uji asumsi terlebih dahulu teman-teman ya. Uji asumsi. Nah, ini yang pertama uji parallel test. Untuk uji parallel test sendiri sebenarnya tidak menggunakan package ya untuk menggunakan library ya. Ya gitu. Untuk library PSYCH ini digunakan untuk uji KMO. Jadi untuk uji paralel tidak menggunakan package sama sekali gitu. Jadi langsung dari R-nya. Pelajaran. Nah, ini bisa lihat ya. Parallel test of homogeneity of varian. Untuk kelengkapan dari varian. Untuk p-value-nya ini sebesar 2,2 kali 10 pangkat min 16. Ini sangat jauh banget dari 0,05. Tuh, yang sudah aku jelasin tadi lah. H0, 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 H0-nya, tulis awalnya itu tidak terdapat korelasi antar variabel independen. Itu H0-nya, teman-teman. Nah, kalau H1-nya terdapat korelasi. Nah, ini kan p-value kurang dari alfa. Makanya H0 tolak atau H1 terima. Ya kan? Yang dalam artian dapat korelasi antar variabel independen pada data tersebut. Nah, ini cocok untuk dilanjutkan ke proses analisis selanjutnya. Itu. Oke. Lanjut ke uji asumsi kedua. Itu uji KMO test. Nah, ini KMO testnya didapatkan sebesar 0,54. Nah, ini cukup besar namanya, cukup Pak. Bukan cukup besar sih, tapi lebih dari 0,5 gitu. Kan dari syaratnya untuk KMO test sendiri syarat syarat diterimanya saat dilanjutkan saat dilayak syarat layaknya data itu dilanjutkan yaitu datanya uh, uji hasil ujinya KMO-nya itu lebih dari 0,5. Nah, ini kan 0,54. Jadi lebih dari 0,5. Jadi layak untuk dilanjutkan ke uji ke analisis faktor lanjutnya ya. Gitu. Jadi dari dua uji Bartlett sama uji KMO, ini sudah terpenuhi ya teman-teman. Bartlettnya terpenuhi. Jadi data itu dapat korelasi dan uji Bartlett, uji KMO-nya juga terpenuhi. Yang artinya data itu layak untuk dianalisis faktor. Seperti itu. Oke, lanjut. Oke, jadi setelah kita kita uji asumsi dan ternyata terpenuhi semua, maka kita jalan ke analisis PCA. Untuk analisis kali ini kita akan menggunakan beberapa cara ya. Pertama ini menggunakan matrix Markov gitu. Tuh. Oke, yang sudah aku jelaskan tadi ya, untuk matrix Markov sendiri itu kita harus
menskalakannya terlebih dahulu. Gitu. Jadi data awal kita skalakan, akan skalanya sama, baru kita cari nanti var. Gitu. Untuk menskalakan sendiri kita hanya cukup dengan menggunakan sintaks skill dan kurung data yang akan skalakan. Jadi cukup simple gitu teman-teman. Jadi skill dan kurung data yang akan diskalakan. Untuk kali ini kita akan skalakan data PCA, data dari data frame yang baru tadi. Gitu. Setelah kita skalakan, baru kita bisa cari matrix var dengan sintak conv dan kurung skala PCA. Jadi covarian dari data yang saya skalakan tadi. Gitu. Ya, coba kita run ya. Nah ini untuk skalanya bisa dilihat, nah, kan angkanya di sama semua. Maksudnya untuk skalanya sama semua. Tuh, untuk matrix var bisa dilihat. Nah, dapatkan oleh Pak Kovar sebagai berikut. Nah, oke, setelah kita cari matrix var, kita bisa lanjut ke nyari vector agent. Gitu, ada nilai agentnya. Gitu. Dapatkan nilai agent sebagai berikut. Nah, lihat ya. Dia kan ada beberapa cara ya teman-teman untuk menentukan banyak komponennya. Yang pertama adalah agent. Agentnya itu lebih besar sama dengan satu. Nah, ini kan lihat ya. Ini yang lebih besar sama dengan satu itu yang sampai ke KU4 atau PC4 gitu. Jadi PC5 seterusnya bisa digunakan ya. Tuh, jadi kan ini kan lebih dari satu, lebih dari satu semua. Tuh. Nah, untuk vektornya sendiri itu merupakan apa ya? Variabel ya, bukan eh koefisien yang bakal digunakan sebagai KU ya, KU utamanya gitu. Gitu. Jadi, nah ini mungkin grafik grafik kita ya teman. Nah ini grafik script plot. Nah ini kan terus script plot ini kan dapat dua cara penentuannya ya. Yang pertama dari nilai agentnya sendiri yang lebih dari atau sama dengan satu atau dari kelandaiannya. Nah kalau dari kelandaiannya ini satu dari PC1 komitmen satu sampai ke 5 ini cukup terjadi lonjakan gitu teman ya, lonjakan sangat turun ya. Ini dari 4 ke 5 pun berapa lonjakan gitu, baru ke 5 6 landai kan ya. Ini berarti bisa bisa apa ya, jadi satu cara juga untuk mengandai. Nanti terserah ya, teman-teman mengambil dari PC5 atau KU5 atau KU4 gitu. Tuh. Mungkin setelah kita cari menggunakan matrix cover ya, kita coba juga dengan matrix korelasi gitu teman-teman ya. Nah, untuk matrix korelasi sendiri eh, nggak perlu menstandarisasi, jadi cukup langsung mencari korelasi dari data awal gitu. Jadi seperti aku tadi ya teman-teman ya, untuk korelasi nggak perlu. Nah ini, jadi kita bisa langsung cari korelasi dengan sintak core data PCA. Data PCA data frame yang baru tadi, yang awal tadi, bukan data yang sudah diskalakan. Bukan. Nah, selain dapatkan nilai korelasi. Oke, sekali informasi, untuk nilai korelasi sendiri ini sebenarnya sama dengan nilai covarian. Covarian itu sebenarnya. Makanya ketika menggunakan nilai korelasi tidak perlu untuk tidak perlu melakukan standarisasi karena sebenarnya sama saja teman-teman. Nah, ini lihat, sekalian lihat. Ini 0,1 ya, satu. Oke, min 0,25. Ini juga min 25. Sama semua, sama semua sampai akhir pun juga sama. Min 0,19 ini juga min 0,19 gitu. Jadi matriks Farcovar sama matriks apa namanya, matriks korelasi itu sebenarnya sama gitu. Gitu. Cuma matriks korelasi tak perlu distandarisasi, sedangkan matriks Farcovar perlu untuk distandarisasi datanya terlebih dahulu gitu. Nah, setelah cari matriks korelasi, lanjutkan mencari nilai agent dan dapatkan nilai agent sama seperti nilai agent sebelumnya ya. Nah, ini kalau dilihat dari nilai agent value, dipilih sampai ke KU4 gitu. Untuk plan sendiri sama sebenarnya. Tuh, sama. Soalnya memang nilai agentnya pun sama gitu loh, sama. Tuh. Oke, cara lain yaitu dengan package R gitu. Jadi kita tidak perlu mencari korelasi atau covarian dari masing-masing matrik. Memang data kita perlu. Kita cukup menggunakan package R yaitu PRCOM.
dengan X adalah data, jadi data yang akan digunakan itu apa? Ini data awal ya, data awal, bukan data yang saya skalakan atau udah diolah, gitu. Bukan data awal. Tuh, scale-nya true. Kenapa? Soalnya skala ini data kualitas weight-nya itu masih belum diskalakan, ya kan? Masih beda skalanya, makanya dibutuhkan penskalaan. Nah, nah, didapatkan PCA sebagai berikut. Nah, ini standarisasi ya teman-teman ya. Beda sama yang nilai value ya, nilai value apa? Nilai agent ya. Ini standarisasi ini akar ciri. Ciri. Kalau menentukan komponen utama dari akar ciri itu sama seperti nilai agent sebenarnya itu dicari yang lebih besar sama dengan satu gitu. Jadi kalau dilihat seperti ini didapatkan sampai KU5. KU5, KU4 gitu teman-teman ya, KU4. Tuh, kalimanya kan udah kurang dari satu, makanya nggak dipilih. Kalau dilihat dari self deviation, gitu. Untuk rotationnya sendiri, ini sama sekali ya, koefisien dari KU, koefisien dari apa, komponen utamanya, gitu. Nah, kita coba summary ya, teman-teman ya. Summary. Nah, summary ya. Nah, ketika lihat dari standar deviasi, dipilih sampai PC 4. Namun, ketika PC 4 dilihat cumulative proportionnya, ini hanya sebesar 0,9. Ini sangat kecil, teman-teman. Sedangkan tadi kan syaratnya untuk uji analisis PCA itu harus menetapkan dan mempertahankan varian keragamannya itu sebesar 8% atau 0,8. Nah, ini kan sangat apa ya? Berarti agak disayangkan kalau misal keragamannya hanya 70% atau 0,79 gitu. Jadi untuk penelitian kali ini saya akan menggunakan sampai PC5. Nah, PC5 dengan total cumulative proportion atau keragamannya itu sebesar 86%. Jadi eh, dari PC1 sampai PC5 itu dapat menjelaskan sebesar 86% dari seluruh variabel yang ada. Nah, ini untuk menentukan komponen utama ya. Jadi, sedangkan untuk apa ya, persamaannya itu dilihat dari rotation tadi ya teman-teman ya, rotation. Jadi, misal dari PC1 sampai PC5 ya. Berarti kita ngambil ini dari PC1 ini sampai PC5 seperti ini. Lalu PC6 sampai PC9 tidak digunakan seperti itu. Man, sampai sini ada yang ditanyakan. Kalau ada silakan komen ya teman-teman. Gak usah malu-malu. Insya Allah saya balas. Oke, lanjut. Oke, oke, mungkin untuk interpretasi dan lanjutnya dilanjutkan di PowerPoint ya, agar lebih mudah aja gitu teman-teman ya. Oke, moving ke PowerPoint. Nah, ini tadi kan didapatkan 5 KU, 5 komponen utama ya teman-teman ya. Ya, komponen utama ada 5 ya. Tuh. Ini yang pertama, KU1. Jadi tadi nilai yang apa ya? Nilai yang didapatkan di vektor ini di apa ya? Dijadikan apa ya namanya itu? eh pertama gitu ya. Jadi 0,5 0,5%, 0,5 X1 min 0,2 X2 gitu seterusnya sampai 0,25 X9 gitu untuk KU1 dan PC2 pun sama gitu. Jadi buat persamaan gitu teman. Nah, ini untuk KU1 0,49 eh, 0,25 X2 0,48 X3 0,21 X4 0,09 X5 dan seterusnya sampai 0,25. Nah, dari KU1 ini di KU1 ini dicari apa ya namanya? Dicari tiga nilai variabel yang terbesar gitu. Nah, didapatkan tiga variabel terbesar yaitu X1 sebagai vis acidity, X3 itu citric acid, dan X8 itu pH. Hmm. Nah, tiga variabel ini kan variabel terbesar, maka variabel ini bisa dianggap variabel terkuat dari pada komen KU1. Nah, berdasarkan informasi tersebut itu, maka KU1 dapat dinamakan sebagai penghambat bakteri gitu. Jadi, KU1 bisa dinamakan sebagai penghambat bakteri. Oke, lanjut. Nah, untuk KU2 sama seperti KU1 ya,
apa ya, disamakan dulu terus cari tiga variabel terbesar gitu. Kita sini untuk oh ya belum. Untuk mencari variabelnya, untuk mencari variabel terbesar ini tidak tidak apa ya, tidak memperhatikan plus minusnya gitu, jadi sama saja gitu. Jadi dimutlakan gitu. Nah, untuk KU2 ini ada tiga variabel terbesar yaitu sulfur, total sulfur dioksida, free sulfur dioksida, dan chlorides. Nah, karena tiga ini apa ya terbesar ya, maka untuk KO2 ini bisa dinamakan sebagai pencegah browning pada proses fermentasi. Jadi eh, ketika apa ya ketika fermentasi ini mewakili untuk pencegahan browning gitu pada proses fermentasi. Gitu. Untuk KO3 sama seperti KO sebelumnya dipersamain dulu, dicari yang terbesar. Dan untuk KO3 sendiri yang terbesar adalah volatile acidity, density, dan sulfat. Nah, KO3 sendiri bisa dinamakan sebagai pembuat aroma wine gitu. Dan KO4 uh, didapatkan tiga variabel besar yaitu chloride, sulfat, dan volatile acidity. Nah, ini disebut sebagai apa ya? Pembuat rasa pada wine. Dan KO terakhir yaitu KO5. Yaitu tiga variabelnya yaitu pH, density, dan sulfat. Nah, ini merupakan KO sebagai pengawet pada wine. Nah, itu. Nah, itu merupakan eh, 5 komponen utama yang dipilih, teman-teman. Jadi dapat simpulkan bahwa dari data yang oke, maaf teman-teman ya. Jadi setelah kita mencari 5 KU tadi ya, jadi dapat simpulkan bahwa eh, data tersebut dapat memenuhi pertama ya, data tersebut dapat memenuhi uji Bartlett karena dia udah memenuhi uji asumsi kamu memenuhi semua kan. Dan untuk KU-nya dibentuk 5 KU. Jadi ya, lihat ya. Jadi KU pertama sebagai eh apa ya? KU pertama itu sebagai ini. KU pertama pengamat bakteri, KU dua itu sebagai pencegah browning, dan KU tiga itu pembuat aroma wine, dan KU empat adalah pembuat rasa, dan terakhir adalah KU lima itu pengawet wine. Oke, jadi mungkin cukup sih teman-teman untuk proses apa ya untuk pembelajaran kali ini. Harapannya eh, apa yang aku sampaikan kali ini dapat bermanfaat buat teman-teman ya. Itu kurang lebihnya aku mohon maaf. Sekian dari aku. Kalau misalnya ada yang ingin tanyakan silahkan tanyakan. Jangan sungkan-sungkan karena kita saling belajar juga teman-teman ya, saling mengoreksi gitu. Kalau misalnya dari yang aku sampaikan ada yang kurang-kurang silakan silakan kalian kasih tahu gitu. Saya akan terbuka atas masukan. Sih. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kalau punya aku mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar teman-teman.